Kericuhan tak terhindarkan dalam unjuk rasa terkait sengketa lahan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masa pengunjuk rasa menerobos, bahkan merobohkan pagar, membakar ban bekas dan nyaris menganiaya petugas keamanan gedung. Suasana memanas tak terhindarkan saat masa pengunjuk rasa berusaha merobohkan pagar gedung pusat perbelanjaan di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat petang. Setelah menerobos masuk, masa pengunjuk rasa mengejar dua petugas keamanan gedung. Beruntung emosi massa berhasil diredam. Namun situasi kembali menegangkan ketika pengunjuk rasa membakar ban bekas. Masa pengunjuk rasa juga menghentikan aktivitas pekerja dan menyegel gedung pusat perbelanjaan. Unjuk rasa terkait dugaan penyerobotan lahan seluas 6,5 hektar yang diklaim salah satu ahli waris bernama Abdul Jalali Daeng. Terkait aksi di depan Indogrosir ini adalah aksi protes dari pihak keluarga yang merasa selaku ahli waris dari pihak keluarga Daeng Naik yang merasa masih punya hak atas sebagian lahan yang pada saat ini berdiri Indogrosir. Bahar, kuasa hukum ahli waris Abdul Jalali Daeng, mengatakan keluarga ahli waris menuntut haknya agar tanah yang dikuasai perusahaan untuk dikembalikan. Ahli waris mengaku memiliki sejumlah bukti dokumen dan tetap membayar pajak. Diketahui sengketa lahan antara ahli waris dengan pihak perusahaan ini sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Diduga melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap puluhan santri, pimpinan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat ditahan polisi. Setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, Satreskrim Polresta Mataram akhirnya menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap pimpinan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, berinisial AF, 60 tahun. Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP Regi Halili, menjelaskan ada dua laporan polisi dalam kasus AF, yakni laporan pencabulan dan laporan persetubuhan dengan korbannya berjumlah 10 orang. Polisi mengantongi sejumlah alat bukti seperti keterangan saksi, ahli, dan visum. Penetapan tersangka dan melakukan penahanan yang bersangkutan. Kita akan melakukan pemeriksaan, kelengkapan pemberkasan tentunya ya. Karena ada beberapa korban juga yang baru melapor pagi tadi. Seperti itu, 3 orang baru tadi melapor, baru 3 orang kita sudah terima dan sekarang sudah melakukan pemeriksaan. Disebutkan, dugaan kasus pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi pada tahun 2016-2023 silam. Namun baru berani diungkap para korbannya, bahkan sebagai besar korban sudah berstatus alumni. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena diperkirakan masih ada korban lainnya. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Menunaikan ibadah salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi. Salah seorang pengacara yang gugat ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka dugaan memalsukan dokumen oleh Polres Sukoharjo, Jawa Tengah. Zainal Mustafa telah ditetapkan sebagai tersangka buntut laporan Asri Purwanti yang dilayangkan 16 Oktober 2023 silam. Zainal diduga memalsukan dokumen akademik dengan menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surat tersebut kemudian ditelusuri pelapor dengan bersurat ke Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah Jawa Tengah. Hasil penelusuran menunjukkan Zainal lulusan Universitas Surakarta, UNSA, pindahan dari UMS. Kemudian pelapor menelusuri dan bersurat ke UMS 13 Mei 2020
Pelapor mendapat jawaban bahwa nomor induk mahasiswa yang digunakan Zainal Mustafa bukanlah milik terlapor, namun atas nama Anton Wijarnako. Atas perbuatannya, Zainal dijerat pasal 263 ayat 2 KUHP tentang penggunaan surat palsu dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun. Bahwa Polres Sukoharjo betul sekali telah menetapkan tersangka ZM diduga melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu yaitu dokumen kuliah, di mana ZM ini menggunakan NIM mahasiswa yang sudah drop out yang digunakan untuk pindah kuliah dari UMS ke UNSA. Kami layangkan surat panggilan sebagai tersangka. Nanti semoga saya bisa hadir untuk kami giat untuk pemeriksaan dan segera kami kirim berkas perkaranya. Selanjutnya tentunya saya akan meminta penyidik jajaran Polres Sukoharjo segera memeriksa oknum tersebut, dan karena ancamannya di atas 5 tahun ya mohon diamankan biar tidak ada korban-korban lagi dan tidak berulang terus gitu loh Mas, seperti itu. Sementara itu pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI sekaligus pakar telematika Roy Suryo memberikan tanggapan pasca dirinya dilaporkan ke polisi terkait penghasutan serta penghinaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Roy menegaskan pelaporan terhadap dirinya tak berdasar dan berharap Jokowi dan pihak UGM secara terbuka mengungkap kebenaran. Dan berikut cuplikan dialog bersama Roy Suryo dalam program iNews Prime. Kalau memang laporan itu masuk pasal-pasalnya, pasti langsung diterima oleh Reskrim. Ternyata kan tidak, ditolak, dan kemudian mereka bilang disarankan ke Polda atau ke Polres Jakarta Pusat. Dari sini saya kan jelas, kalau laporan bagus pasti terima. Jadi laporannya tidak bagus atau kita lawyer gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa lah. Pun itu diterima di mana saja. Bahkan ada Mas Roy, bahkan ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa langkah Anda yang begitu keras ini hanya menciptakan drakor, bukan drama Korea, tapi katanya drama kotor untuk memecah belah. Tanggapan Anda seperti apa, Mas Roy? Waduh, sama sekali. Ini namanya ilmu pengetahuan dan berdasarkan sains ya. Jadi ini makanya kalau debat ya jangan dengan narasi. Kalau debat dengan ilmu pengetahuan, misalnya kalau cerdas, tim hukum mereka hanya mengatakan salah ahli forensik atau kartografi lain ya. Kemudian dengan hasil dari telematika yang mungkin membantah kami, justru itu ini besar sekali. Oke. Besar sekali karena menyangkut kejujuran seseorang. Dan kami tidak tahu dan ini terjadi. Misalnya apa? Nanti orang mudah menggunakan misalnya universitas-universitas ternama untuk misalnya melakukan hal semacam ini. Jadi UGM pun sebenarnya juga jujur saja gitu loh. Kalau memang ada ijazahnya, ada skripsi yang benar kan, saya tuh bahkan memegang ya. Kartu kami bertiga ya, itu sempat menulis namanya prime evidence itu book primer. Kita nih bahkan lawyer-lawyernya tidak ada satupun pernah melihat prime evidence skripsinya Jokowi. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto. Jaksa penuntut umum menghadirkan 3 saksi, yakni Ilham Yulianto yang merupakan supir pribadi Saiful Bahri, staf DPP PDIP Patrick Girard, staf Wahyu Setiawan, Rahmat Tonidaya. Hasto Kristianto didakwa menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama advokat Doni Tri Istiqomah, kader PDIP Saiful Bahri dan buronan Harun Masiku. Uang yang diberikan dimaksudkan agar Harun Masiku bisa mendapatkan kursi sebagai anggota DPR lewat jalur PAW. Selain itu, Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan. Salah satu tuduhan terhadapnya yakni memerintahkan Harun dan stafnya Kusnadi merusak ponsel. Pak Ilham ini saya bacakan lagi ya, atau Pak Ilham baca terus
terus diingatkan kembali. Sementara itu, kuasa hukum Hasto Kristianto, Roni Talapesi, menantang jaksa penuntut umum untuk menampilkan rekaman CCTV yang berada di salah satu ruang tunggu gedung KPU. Permintaan itu disampaikan setelah salah satu saksi yang menyebutkan Hasto pernah datang ke ruangan Wahyu Setiawan. Namun Roni menjelaskan kedatangan Hasto menemui Wahyu tidak sendiri dan untuk keperluan proses perhitungan suara Pilpres. Selain itu, tim kuasa hukum Hasto kembali menegaskan kasus yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto merupakan kasus lama yang sudah inkrah dan didaur ulang. Atau Pak Ilham baca. Sebelum saudara Hasto masuk ke dalam ruangan, yang saudara saksi sampaikan 1 menit, saudara melihat beliau menunduk. Sebelumnya ada orang tidak masuk ke dalam ruangan? Ada, Pak, ada. Jadi pertanyaannya, siapa yang masuk? Saya lupa, Bapak. Lupa? Ya. Ada kira-kira berapa orang? Ya hilir mudik sih dalam. Enggak, coba ingat, ini kan pelan-pelan ya. Kan tadi Bapak sampaikan, Pak Hasto masuk, Bapak tunduk, kemudian beliau masuk. Pertanyaan saya sebelumnya, ada orang. Bapak bilang sampaikan ada orang. Pertanyaan saya, setelah Pak Hasto di dalam, ada yang keluar enggak? Setelah dari Pak Hasto? Jadi, ya ada. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Mungkin setelah selesai merokok, ngopi, keluar, itu hal seperti itu, Pak. Berarti di dalam ruangan itu ramai. Ya. Artinya yang saudara lihat lalu lintas orang bolak-balik pasti ramai di dalam. Ya. Betul. Ya. Ini sesuai dengan putusan 2020 perkara nomor 28 halaman 84. Siap. Saudara sampaikan bahwa perwakilan masing-masing partai politik menyampaikan perwakilan pada istirahat siang makan. Siap. Artinya saudara Hasto Kristianto tidak sendiri. Betul. Berarti ramai-ramai. Betul. Artinya juga pun saya pertegas lagi, saudara tidak mendengar apa yang menjadi pembicaraan di dalam. Oke, ini biar kita persesuaian dengan putusan 2020 agar perkara ini tidak kabur. Siap. Ini sesuai dengan apa yang saudara sampaikan di tahun 2020, putusan 28. Usai persidangan, Hasto melontarkan kritik tajam terhadap proses hukum yang menurutnya telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Sorotan Hasto tertuju pada kondisi Agustiani Tio, saksi dalam perkara suap yang menyeret mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Meskipun persidangan hari ini berjalan lancar, tetapi tadi malam jujur saja saya sulit tidur karena memikirkan persidangan sebelumnya, di mana setelah kami berjuang sebelum ditahan oleh KPK pada hari Selasa tanggal 17 Februari, kami saat itu mengadakan konferensi pers agar KPK juga membuka ruang kemanusiaan terhadap saudara Agustiani Tio yang menderita sakit kanker untuk dapat melanjutkan pengobatannya di Guangzhou. Kemarin kita lihat bagaimana saudari Tio sampai nyaris pingsan, jalan terhuyung-huyung akibat haknya yang berkaitan dengan keselamatan dirinya, yang berkait dengan hak-hak atas kemanusiaan bagi dirinya. Pintu itu tetap tidak dibuka oleh KPK. Padahal saudari Tio sudah kooperatif. Dia kemarin mengatakan tidak mau disebut OTT karena saat itu tidak ada peristiwa hukum yang menyertai itu. Amplopnya masih ditutup. Semuanya dia kooperatif. Dinyatakan sebagai penerima, dia kooperatif. Tetapi ketika kemudian ada intimidasi dan dia melihat suaminya kemudian dicekal tanpa pemeriksaan, dia tidak bisa berobat karena tidak mau menyebutkan keterangan berkaitan dengan apa. Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Pusat Data Nasional. Sementara Kementerian Komunikasi dan Digital periode 2020-2024. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Safrianto Zuriat Putra mengatakan, penggeledahan dilakukan di wilayah Tangerang Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan.
Dari penggeledahan ini, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan PDNS. Ada barang bukti elektronik yang disita guna penghitungan kerugian negara dan pembuktian di persidangan. Bukti-bukti yang disita masih akan dianalisa penyidik. Hingga saat ini pemeriksaan saksi terkait kasus ini telah mencapai 70 orang. Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat benar telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta terkait dengan penyidikan PDNS di lokasi BDX Center, kemudian di kantor pusat PTAL, di gudang PTAL, di warehouse PTAL. Ini merupakan rangkaian penggeledahan lanjutan terhadap penggeledahan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana penyidik memandang perlu untuk melakukan penggeledahan di 5 lokasi tersebut untuk kembali menambah barang bukti dan alat bukti supaya penyidikan ini semakin kuat. Sampai saat ini saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik itu sebanyak 70 orang saksi, dan penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi tambahan. Di samping itu juga penyidik telah melakukan pemeriksaan beberapa orang ahli. Terkait dengan tersangka, penyidik belum menetapkan tersangka, tapi penyidik telah mengantongi beberapa nama sebagai calon tersangka. Tiba waktunya nanti penyidik akan menetapkan tersangka tersebut, calon tersangka tersebut menjadi tersangka, dan akan menyampaikannya kepada publik atau Publik menyoroti gaya hidup Arianto Bakri dan Marcella Santoso usai keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap korupsi minyak sawit mentah di PN Jakarta Pusat. Kedua pengacara yang diduga memberi suap 60 miliar ini kerap memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial. Jakarta keren untuk Gadun FM apabila mampu. Lihat kan, apabila mampu gua yang kebetulan dapat. Setelah Kejaksaan Agung mengumumkan kasus dugaan suap CPO ke publik, gaya hidup Arianto Bakri dan Marcella Santoso pun ikut terbongkar. Pasangan kekasih tersebut kerap tampil hedon di laman media sosialnya. Ia kerap memamerkan kemewahan, mulai aneka mobil, motor gede, dan juga kapal mewah atau yacht. Lo mau tahu sekarang gua ada di mana? Gua ada di Maroko. Maroko tepatnya di Blues. Tak hanya itu, Arianto juga cukup sering pelesiran ke luar negeri. Tak hanya Maroko, namun juga Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Arianto bahkan memposting kegiatan ekspedisi Antartika bersama National Geographic. Kalau dia nih itu bukan prostitusi, ingat. Itu lu mesti selalu ingat, oke? Gue rekomen Gadun itu ada pejabat, ada pengusaha. Majuan lek, tak suara gue gak kedengeran. Oke? Gue lebih rekomen lu cari pejabat. Tak hanya dikenal sebagai advokat, Arianto Bakri juga dikenal karena konten-kontennya yang bertajuk Jakarta Keren untuk Gadun FM. Konten tersebut menampilkan kehidupan mewah hingga pembahasan soal ani-ani. Di Instagram, Arianto memiliki lebih dari 46.000 pengikut. Sementara di TikTok, Arianto Bakri memiliki hampir 146.000 pengikut. Sementara Marcella Santoso, sebelum menangani kasus dugaan korupsi minyak mentah, ia telah menjadi pengacara Harvey Muiz terkait kasus korupsi pengelolaan Tata Niaga Timah. Arianto Bakri dan Marcella Santoso ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap sebesar 60 miliar. Keduanya merupakan pengacara dari terdakwa korporasi yang divonis lepas atau onsleg. Selain kedua advokat ini, Kejagung juga menetapkan 6 orang lain sebagai tersangka, yaitu 4 hakim, 1 panitera muda, dan 1 orang dari Wilmar Group. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa 2 kapal pesiar dari pengacara Arianto, salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah yang melibatkan 3 hakim di Pengadilan Tipikor.
2 buah kapal pesiar milik salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah bernama Arianto disita penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung di Jalan Dermaga Marin, Pademangan, Jakarta Utara. Selain kapal, Kejaksaan juga menyita 130 helm bermerek di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, serta 12 sepeda mewah dan 1 unit motor Harley. Selain 2 kapal pesiar, Kejagung juga menyita 3 unit mobil mewah dari tersangka Arianto. 3 mobil sitaan ini di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, sementara 2 kapal pesiar disimpan di lokasi terpisah. Sebelumnya Kejagung juga sudah menyita barang bukti lain berupa mobil mewah, motor, dan sepeda dengan harga fantastis. Selain Arianto, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka lain, di mana 4 diantaranya merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sementara itu, Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar yang juga menjadi tersangka mengatakan menerima uang secara pribadi untuk membuat berita negatif termasuk merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula. Terkait dugaan kasus tersebut, Tian pun terancam 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyitaan motor gede milik Ridwan Kamil dikonfirmasi oleh KPK. Motor tersebut ikut disita lantaran terkait dengan perkara korupsi di Bank BJB dan tidak masuk dalam LHKPN Ridwan Kamil. Ya, jadi motor yang saat ini sudah berada di Rubasan Cawang itu tidak masuk di dalam LHKPN Saudara RK. Ya. Belum atau tidak masuk. Nah, jadi kalau ditanya ada atau tidak, untuk LHKPN Saudara RK per pelaporan tahun 2023 itu tidak ada tercantum kendaraan yang saat ini sudah dititipkan di Rubasan Cawang. Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengusut dugaan korupsi markup pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. KPK berencana akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menjadi saksi. Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi markup pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Namun KPK belum memastikan jadwal pemeriksaan RK. KPK menyebut kegiatan BJB diduga ada kaitannya dengan RK ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Untuk pemanggilan kita masih ke pemanggilan saksi-saksi lain. Saya kayak di awal minggu ini sudah tanda tangan untuk pemanggilannya. Nah, apakah nanti lihat dipanggil, kalau nggak salah dipanggil di sini, kalau nggak salah ya dipanggil di sini. Nanti ditungguin saja ya yang hadir. Nah, karena kita juga perlu informasi yang lengkap dulu terhadap peran-peran dari Pak mantan gubernur ini, gitu. Karena ini ada perannya bukan di depan nih, di perannya ada di belakang, sehingga kita perlu informasi yang banyak dulu dari para saksi, ya, sehingga nanti setelah kita memperoleh informasi yang cukup, tentu kita akan untuk BB apa yang disita ada barang bukti elektronik, kemudian juga barang bukti yang lainnya, ada kendaraan dan yang lainnya. Adapun dalam proses penyidikan, KPK sejauh ini sudah menggeledah 12 tempat, termasuk rumah RK dan kantor Bank BJB di Bandung, Jawa Barat. Dari sana ditemukan sejumlah barang bukti diduga terkait perkara, di antaranya dokumen dan deposito 70 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyanyi Windy Yunita Bastari Usman atau Windy Idol diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Di sini mudah-mudahan maklum dan ya.
Mohon doa aja ya. Mbak, jadi korban. Semua korban, Mbak, maksudnya korban apa korbannya? Finalis Indonesian Idol 2014, Windy Yunita Bastari Usman atau yang sering disapa Windy Idol diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Ya, seputar apa aja masih yang soal TPPO yang kemarin aja ya Pak ya? Iya. Selain Windy, KPK juga turut memanggil kakak dari Windy yakni Rinaldo Septariando sebagai saksi dalam kasus yang sama. Usai dilakukan pemeriksaan, Windy sempat memberikan statement kepada awak media jika dirinya membantah pernah menerima uang atau barang titipan dari Hasbi Hasan. Windy berharap dirinya hanya menjadi korban. Semoga orang-orang bisa dilembutkan hatinya dan di sini mudah-mudahan semua korban ya. Mohon doa aja ya. Mbak, jadi korban. Semua korban, Mbak, maksudnya korban apa korbannya? Kalau dari saya pribadi, sudah cukup menguras tenaga gitu. Saya punya keluarga juga, saya punya kerjaan yang rusak semua. Juga saya ingin punya masa depan gitu. Semoga aja nanti kasusnya bisa cepat beres. Udah capek banget. Diketahui KPK menetapkan Hasbi Hasan sebagai tersangka TPPU setelah dirinya terjerat kasus suap pengurusan perkara koperasi simpan pinjam inti dana di Mahkamah Agung senilai 3 miliar rupiah dan Hasbi Hasan divonis 6 tahun penjara. Windy juga sebenarnya telah ditetapkan tersangka oleh KPK pada Maret 2024 lalu. Windy bahkan sempat dicegah berpergian ke luar negeri oleh KPK. Bener nerima duit Kak? Apa? Nerima duit bener? Transferan? Nggak, sebenarnya dititipin apa aja sih Pak Hasan Hasbi? Dalam persidangan sebelumnya nama Windy terseret diduga menerima atau menikmati hasil gratifikasi yang diterima Hasbi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dibayarin apa Mbak? Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi menangguhkan penahanan Kepala Desa Kohot, Arsid bin Asip, bersama 3 tersangka kasus pagar laut Tangerang. Penangguhan tahanan tersebut berkaitan dengan masa penahanan yang sudah habis. Barreskrim Polri menangguhkan penahanan Kepala Desa Kohot, Arsid bin Asip, bersama 3 tersangka kasus pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Jun Handani Raharjo menjelaskan alasan dibalik penangguhan penahanan Kades Kohot dan 3 tersangka lainnya yakni karena batas penahanan ke-4 tersangka telah mencapai batas maksimal sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Masa penahanan ke-4 tersangka sudah 2 kali dilakukan perpanjangan. Dalam KUHAP, perpanjangan penahanan berlaku 2 kali dengan total 60 hari. Meski penahanan ditangguhkan, namun proses penyidikan tetap berjalan.